seizin Bapak Kepala Sekolah menyampaikan salam hormat dan terima kasih kepada pihak UPT Bahasa Undana yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan persiapan untuk tes TOEFL anak-anak kita dari kami siswa-siswi SMA Regina Pacis, yang merupakan ini langkah awal yang kami buat menjadi kebijakan Bapak Kepala Sekolah dan lembaga, sehingga semacam pilot project, Pak. Jujur ini pilot project, walaupun persiapan dan segala sesuatu masih ada keterbatasan, sehingga kami mencoba supaya ada langkah positif yang bisa diambil supaya anak-anak kita bisa diperkenalkan untuk tes TOEFL, dalam hal ini TOEFL ITP-nya, sehingga ketika mereka melanjutkan ke pendidikan tinggi atau di jenjang manapun, sehingga mereka sudah memiliki pengalaman. Mungkin ini langkah awal yang kami buat. Kemudian hal berikutnya berkait dengan kepesertaan. Memang dalam data kita itu pesertanya 60. Mudah-mudahan bahwa secara kepesertaan ini sampai dengan data akhirnya kita bisa dorong anak-anak yang sudah dengan sukarela dan juga merupakan rekomendasi dari kita Bapak Ibu Guru, sehingga ini boleh berjalan. Sehingga dalam bayangan kita hasil komunikasi bersama Bapak Yosef selaku Kepala UPT Bahasa bahwa pelaksanaan tes ini kita akan laksanakan pada tanggal 15 dan hal ini sudah didisposisi oleh Bapak Kepala Sekolah, sehingga ada bayangan-bayangan kalau misalnya dalam kaitan dengan sertifikat dan sebagainya pasti kami kembali ke pihak pengelola, mengingat ada tahapan ataupun hal-hal yang dilakukan karena harus reservasi dan sebagainya, sehingga kita saling koordinasi dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan secara baik oleh anak-anak kita sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Itu hal yang ketiga, Bapak. Kemudian harapan kita ketika menjalin kerjasama ini, mengapa ini kita memilih moda daring ketika pelaksanaan tes kali ini, karena kita butuh semacam pengenalan dan bisa kami laporkan di saat rapat komite bersama orang tua, sehingga pada angkatan berikut di tahun depan, sehingga kalau toh memang ini diwajibkan akan dibahas bersama Dewan Guru, bersama Bapak Kepala Sekolah dan juga orang tua, sehingga apapun ini merupakan dukungan dari orang tua. Itu berkaitan dengan gambaran umum mengapa kami mengajukan untuk melaksanakan tes TOEFL bagi anak-anak kita. Dan kurang dan lebihnya Bapak, gambaran-gambaran yang boleh kami sampaikan demikian. Nanti kami akan mendapatkan gambaran dan anak-anak sekalian, adik-adik kita akan mendapatkan gambaran apa sih tes TOEFL ITP ini dan bagaimana mekanisme dan pelaksanaannya dan kebermanfaatan bagi adik-adik sekalian. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf ada jika hal yang kurang berkenan, kami kembalikan. Terima kasih. Baik Pak Supri, terima kasih. Oke, jadi saya langsung lanjut saja ya Pak Supri ya dengan apa yang saya mau sampaikan. Jadi untuk sosialisasi ini saya akan mulai dengan penjelasan tentang TOEFL tes TOEFL ITP itu seperti apa, lalu struktur tesnya seperti apa, lalu setelah itu nanti saya juga akan jelaskan tentang mekanisme tes online-nya. Kalau offline itu kan gampang, kita ke lokasi, kita bagi textbooknya, kita bagi lembaran jawabannya, peserta tinggal isi datanya, lalu hitam-hitamkan bulatan jawabannya seperti dulu kita ujian nasional itu. Itu kalau offline. Tapi ini online itu agak sedikit butuh persiapan laptop, jadi nanti itu juga saya akan arahkan ke sana. Baik, Pak Sipri, selamat pagi dan selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian di SMA Katolik Regina Pacis, adik-adik di SMA, selamat pagi, tetap semangat ya. Selamat pagi diucapkan.
Baik. Untuk materi pertama tentang tes TOEFL ITP. Mudah-mudahan ini jaringan agak lemot. Dan tadi siswa? Ya, bisa Pak, jelas. Oke, baik. Baik. Ya, kami mungkin sekitar informasi sepintas saja tentang UPT Bahasa. Kami UPT Bahasa dulu itu dikenal dengan Pusat Bahasa. Nah, UPT Bahasa singkat dari Unit Pelayanan Teknis. Kami dipercayakan untuk menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bahasa. Entah itu tes TOEFL ITP, kursus-kursus, terjemahan, itu di kami. Nah, di kami ini tenaga profesional yang mengerti bahasa Inggris khususnya, itu hanya saya sendiri. Staf-staf saya adalah administrasi, sehingga ketika butuh tenaga profesional seperti misalnya kasih kursus, menjalankan tes TOEFL ITP atau terjemahan, itu saya minta teman-teman dari program studi bahasa Inggris di FKIP sana. Kebetulan saya juga dosen di program studi bahasa Inggris, jadi saya manfaatkan teman-teman dari sana. Itulah sebabnya maka kemarin saya sampaikan Pak Sipri bahwa kalau sosialisasi begini pasti saya akan turun sendiri langsung, karena kita tidak bisa pakai teman-teman yang dosen di sana juga, karena mereka punya kegiatan juga lumayan padat. Nah, saya hanya pada saat yang sama bertanggung jawab terhadap kegiatan di pusat bahasa, karena dikasih tugas tanggung jawab tambahan sebagai kepala pusat bahasa, dan pada saat yang sama juga sebagai dosen harus mengajar kuliah di program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Undangan. Ya. Tentang TOEFL ITP ini, kita akan diskusi pertama TOEFL ITP itu apa, lalu saya kasih gambaran singkat tentang TOEFL ITP, jenis-jenisnya, strukturnya, perhitungan skor, sampai terakhir nanti saya kasih link mock. Tapi link mock ini hanya soal latihan dari buku saja, tetapi nanti saya akan kasih link baru lagi lewat Pak Sipri, itu tes TOEFL yang persis menyerupai tes TOEFL ITP, gaya soalnya, tingkat kesulitannya itu tes TOEFL ITP. Jadi mohon yang link baru nanti itu Bapak Ibu atau adik-adik, Bapak Ibu guru atau adik-adik semua mau bisa kerjakan supaya dikirim hasilnya. Nanti saya olah dia punya hasil di sini, saya akan informasikan skornya supaya bisa dari awal timbang-timbang kira-kira kita punya kemampuan bahasa Inggris seperti apa. Dia tidak akan lari lewat jauh, tidak lewat banyak, tidak turun juga banyak. Jadi dia sekitar itu kemampuan kita seperti yang akan kita hasilkan di tesnya. Baik. TOEFL ITP. ITP itu singkatan dari Institutional Testing Program. Itulah sebabnya maka tes ini tidak bisa diselenggarakan oleh individu-individu. Harus berbasis institusi. Dan di Indonesia itu dia punya katakanlah dia punya supplier utama itu adalah IIEF, Indonesian International Education Foundation. Dia itu yang mendapat semacam hak dagang untuk mendistribusikan tes ini ke seluruh Indonesia. Lalu yang menyelenggarakan tes itu disebut dengan tes center. Dan Undana sudah di-authorize oleh IIF sebagai salah satu tes center di Indonesia untuk wilayah Provinsi NTT. Nah, untuk seluruh Indonesia itu ada sekitar 300-an Bapak Ibu. Kita di NTT kan yang berminat untuk tes TOEFL ini sedikit. Kami di pusat bahasa untuk 2 bulan terakhir, Januari dan Februari, baru sekitar 170-an, belum sampai 200. Tapi di Jawa
itu mungkin setiap hari mereka datang minta tes TOEFL ITP. Sehingga mereka itu kalau 1 tahun hitungnya bisa sampai ribuan peserta tes TOEFL ITP di universitas besar di Jawa seperti UGM, Sanata Dharma, UI, dan lain sebagainya. Sama-sama, tapi kita sama sebagai tes center, dan kalau mau tes kita minta tesnya dari IIF tadi. Itulah sebabnya maka tadi Pak Sipri bilang kita reservasi, karena memang seluruh Indonesia institusi mana atau universitas mana yang mau kasih tes TOEFL ITP harus booking daftarnya ke mereka minimal 2 minggu. Lalu setelah itu kalau tesnya offline mereka akan kirim bahan tesnya ke kita. Tapi kalau tesnya online maka mereka akan siapkan sistem online slot untuk kita punya peserta tes. Jadi itu soalnya maka 2 minggu sebelum tes kita booking. Lalu sebelum 1 minggu sebelum tes itu final konfirmasi. Konfirmasi final itu lebih-lebih berkaitan untuk tes yang offline. Misalnya waktu kita booking ada 50 orang. Tapi pada minggu terakhir mau tes yang ikut hanya 20 orang. Maka kami harus sampaikan ke mereka bahwa peserta kami terakhir kami konfirmasi hanya 20 orang. Sehingga mereka kirim textbook juga 20 saja. Sebab kalau kita tidak konfirmasi mereka kirim lebih, textbook yang mereka kirim itu pakai atau tidak pakai tetap kami bayar ke mereka. Dan biaya satu textbook itu mau dekat 500-an satu textbook. Jadi memang itu risikonya. Sehingga kalau yang offline kami harus konfirmasi peserta akhirnya. Sehingga kalau ada peserta yang sudah daftar, sudah konfirmasi, ternyata dia tidak ikut tes, maka risikonya uangnya akan kami potong untuk bayar textbook ke IF Jakarta. Tinggal sisa 200-an ribu kami kembalikan yang bersangkutan. Atau dia boleh tambah untuk daftar ke tes periode berikut. Itu kalau offline. Tapi kalau online tidak. Online itu 3 hari sebelum tes kami harus konfirmasi pesertanya, dan pesertanya untuk kita punya nanti Pak Sipri, kami akan kirim link ke Pak Sipri untuk adik-adik mengisi data mereka, entah Bapak Ibu guru atau adik-adik isi data, karena data seperti email, tempat tanggal lahir itu kan kami tidak tahu. Dan data itu nanti dipakai untuk dicetak di sertifikat dengan dokumen hasil tes. Sehingga mungkin nanti Bapak Ibu pantau isi data mereka satu persatu, dan data itu nanti kami akan upload ke sistem tes. Upload ke sistem tes, dan dari data itu nanti saat kita tes itu adik-adik login ke sistem tes pakai data tadi. Misalnya dia punya first name siapa, family name siapa, tanggal lahir berapa, itu dia pakai data itu untuk login ke sistem tes. Jadi kalau tidak ada data sudah pasti tidak bisa login, tidak masuk ke sistem tes. Nah, itu tentang tes TOEFL ITP. Nah, tes ini itu standar internasional. Jadi adik-adik SMA kalau sudah punya skor ini, mau lamar kuliah di luar negeri, itu dijamin pasti mereka terima skornya. Karena itu menjadi indikator bahwa kemampuan bahasa Inggris yang bersangkutan itu segini. Dan biasanya kalau lamar beasiswa itu misalnya LPDP itu kalau tidak salah 550 paling rendah ya. Kalau lamar langsung ke universitas, katakanlah misalnya di Australia itu tergantung dari bidang studi. Misalnya kalau kami yang di pendidikan bahasa dengan linguistik itu mereka minta minimal minimal 600 skor TOEFL ITP-nya 600. Boleh lebih sedikit atau kurang sedikit bisa ditolerir, tapi kalau sekitar 300-an 400-an itu sudah pasti mereka tidak akan terima. Ya. Nah, itu standar internasional. Lalu untuk apa? Digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris untuk kebutuhan akademik. Nah, tes TOEFL ITP ini betul-betul akademik karena dia punya bahasa, itu bahasa yang nanti dipakai di kuliah. Misalnya reading. Reading itu dia akan omong tentang misalnya tentang roket, tentang pertanian, tentang linguistik, tentang apa saja, tapi bahasanya bahasa textbook yang digunakan di akademik, sehingga betul-betul mengukur kemampuan akademik. Dan memang diterima di berbagai luar negeri. Dan sekarang ada beberapa tes lagi. Mengapa IELTS? Karena namanya tes internasional ini itu ada nilai komersialnya. Sehingga kalau Eropa, Amerika, mereka boleh menerima TOEFL ITP, Australia tidak, karena Australia itu dia berafiliasi ke IELTS. IELTS itu sama seperti TOEFL ITP, tes kemampuan bahasa Inggris, hanya
Dia punya bedanya, dia soalnya beda, lalu dia mengukur 4 skill sekalian. Skill speaking, listening, reading, dan writing bersamaan. Dan itu untuk kami Pusat Bahasa Undana tidak atau tidak akan dikasih license test-nya. Bahkan universitas besar seperti UI, UGM juga tidak dikasih. Mengapa? Karena nanti tes speaking itu yang menguji native speaker-nya. Itulah sebabnya maka IELTS-nya itu tidak dikasih ke lisensinya ke universitas besar di Indonesia. Lalu biayanya juga mahal. Kalau TOEFL ITP itu 720 untuk bayar ke kami Undana, nanti IELTS itu biayanya 2.800.000. 2.800.000. Itu tes IELTS. Kalau TOEFL ITP ada satu lagi nanti saya jelaskan, itu internet based. Itu lebih mahal lagi malah. Hanya berat. Saya pikir untuk apa kita pilih soal tes yang berat-berat dan biaya tinggi kalau masih ada lagi yang bisa diterima juga. Begitu Bapak Ibu. Nah, TOEFL ITP ini di miliknya ETS, Educational Testing System, semacam apa namanya yayasan di Amerika yang menemukan hak cipta tes ini, dan dia ini yang membagi tes-tes ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia, bukan Pak, ke seluruh dunia. Dia bagi ke seluruh dunia tes-tesnya, dia buat di sana, dia bagi ke seluruh dunia, lalu kita yang menyelenggarakan tes. Jadi memang hak ciptanya dia. Itu tes TOEFL ITP. Saya lanjut. Oke, lalu siapa saja yang bisa ikut tes? Pertama, yang bukan penutur bahasa Inggris di atas 12 tahun. Yang di bawah 12 tahun ada tes TOEFL sendiri lagi, namanya tes TOEFL ITP, TOEFL Junior, itu untuk anak-anak. Tapi di atas 12 tahun dia boleh ikut tes TOEFL ITP. Lalu membayar biaya tes. Untuk kami Pusat Bahasa Undana 720. Saya tidak tahu beberapa unit, misalnya di timur seperti Manado, Irian, mungkin lebih mahal lagi karena biaya itu akan termasuk dengan biaya kirim pergi pulang bahannya. Untuk ya, misalnya mereka kirim bahan datang ke kami, itu juga kami tanggung biayanya, kami kirim kembali nanti habis tes, jawaban peserta, soalnya, CD-nya semua kami ngepak, kirim kembali ke mereka juga ada biayanya. Kalau di Jawa mungkin agak lebih murah karena mereka relatif sehingga dekat, sehingga mungkin tidak perlu biaya pengiriman, atau toh biaya pengiriman mungkin murah, atau mungkin saja mereka datang langsung ambil di kantor IF Jakarta. Tapi untuk daerah-daerah di luar Jawa pasti biayanya akan ada penambahan dari biaya yang mereka bayar ke IF Jakarta. Baik, kebutuhannya apa? Pertama, untuk mengetahui proficiency bahasa Inggris. Nah, ini tes ini saya sering jelaskan ke teman-teman dosen juga datang ikut tes di sini, mau lamar beasiswa, misalnya mau S2 atau S3, entah luar negeri atau luar negeri, itu sampaikan bahwa kalau Bapak, Ibu, atau adik-adik yang bisa menulis artikel bahasa Inggris, dikirim katakanlah ke jurnal internasional diterima, maka tes TOEFL ITP tidak mungkin dapat nilai rendah. Mengapa? Karena memang kapasitas bahasa Inggrisnya seperti itu. Tapi kalau kita yang baca satu paragraf bahasa Inggris setengah mati baru mengerti, kita tes TOEFL ITP tidak mungkin dapat nilai 500-600. Pasti sekitar 300-an lah. Karena memang betul-betul mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. Dan oleh karena alasan itulah maka hasil tes TOEFL ITP dipakai sebagai indikator untuk menerima tidak orang ini kuliah di luar negeri. Begitu. LPDP kalau tidak salah 500 paling kurang ya. 500. Kalau besok seperti besok Australia 550. Itu TOEFL ITP. Belum lagi dia minta IELTS. Ada pekerjaan, ada beasiswa juga mempersyaratkan ini. Itu lebih-lebih yang luar negeri tadi LPDP. Tapi ada juga pekerjaan yang mensyaratkan hasil tes TOEFL ITP, dan banyak sekali yang datang minta kami kasih tes untuk dia jadikan lamaran kerja. Sekarang malah pengangkatan, saya kurang tahu, tapi isunya pengangkatan PNS itu harus ada skor tes TOEFL minimal, tes TOEFL ITP bahasa Inggris. Sehingga betapa pentingnya bahasa Inggris ini untuk kita dalam perkembangan atau kegiatan-kegiatan kita ke depan. Dan memang saya pikir memang sejak COVID itu bahasa Inggris sudah jadi momok bagi kita, karena mau
mau online, mau lah bahasa Inggris memang menjadi persyaratan mengapa bahasa Inggris menjadi diminta untuk beberapa persyaratan beberapa kegiatan. Oke, saya lanjut. Nah, secara internasional itu statistik penggunaan tes TOEFL ITP tinggi sekali. Lebih dari 2.500 universitas perguruan tinggi di luar negeri menerima ini. Jadi ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Afrika, di Asia Tenggara, dan itu universitas-universitas yang terkenal untuk beasiswa atau tempat-tempat di mana mahasiswa asing atau foreign student lanjutkan studi mereka di sana. Dan di lebih dari 150 negara ini, data ini kami ambil dari IIF Jakarta tahun 2019, tapi sudah 4-5 tahun pasti akan berkembang lebih banyak lagi. Lalu lembaga yang tadi saya katakan sebagai center itu, TS Center itu untuk Indonesia itu 100. Tapi mungkin sekarang mungkin lebih dari itu, karena kemarin bulan Januari kami ke IIF Jakarta, mereka ada gather seluruh TS Center itu, mereka justru katakan sudah sekitar 300-an lebih. Dan 300-an lebih itu malah ada yang SMA Bapak Ibu, adik-adik. Ada SMA di Jakarta yang seperti SMA internasional, itu menjadi tes center untuk tes TOEFL ITP. Saya dengar isu-isu benar atau tidak, waktu kami di Jakarta itu katanya, itu Mendiknas mensyaratkan tamatan SMA harus punya skor bahasa Inggris tes TOEFL ITP. Kurang tahu apa benar itu, tapi mereka di IIF Jakarta, teman-teman yang di Jawa sana sudah mulai ancang-ancang untuk mengadakan sosialisasi ke SMA-SMA. Dan saya tidak tahu ini SMA Regina Pacis mungkin dapat bocor tentang itu barangkali, sehingga mengantisipasi duluan membuka peluang tes TOEFL ITP bagi anak-anak SMA. Dan kami memang rencana mau dikembangkan nanti ke Giovanni SMA 3, SMA 1, nanti mungkin rencananya ke Ede, Suri Dekara barangkali, dan beberapa SMA yang favorit itu kami akan lakukan hal yang sama seperti kami lakukan ke Regina Pacis sekarang. Oke. Lalu statistik penggunaan kita lihat dari tahun 2011 itu 41.000 sampai pada 2019 itu 101.000 orang seluruh Indonesia yang tes TOEFL ITP. Betapa pentingnya tes ini sehingga banyak sekali peminatnya untuk mengikuti tes TOEFL-nya. Untuk kami di Undana itu saya kebetulan baru jadi kepala pusat bahasa tahun 2000. Tahun 2000 itu COVID, sehingga beberapa bulan pertama itu kosong. Hanya bulan Maret 17 orang, lalu sedikit-sedikit sampai dengan akhir tahun. Tahun 2021 COVID-nya sudah mulai berkurang, ada yang datang, tapi jumlahnya tidak berapa, hanya ratusan. Membengkak tahun 2022 dan kemarin itu 790 orang. Februari sudah 128 orang. Belum termasuk adik-adik dari Regina Pacis yang nanti kita alokasikan di bulan Maret. Sehingga kalau memang teman-teman adik-adik dan Bapak Ibu guru di Regina Pacis katakanlah sekitar 60 orang, itu sudah 60, belum lagi di Undana nanti kami tesnya offline, nanti sudah mau lamar beasiswa juga ada minta kami kasih tes di sana, itu sekitar 20-an, 25 orang, 25 lebih, sehingga permintaan akan banyak sekali, dan itulah kami akan sedikit, itu statistik penggunaannya. Saya lanjut Bapak Ibu, adik-adik peserta, sorry. Iya. Lanjut. Nah, tes TOEFL ITP itu ada dua versi. Versi offline atau ada yang menyebutnya dengan paper based, dan versi online atau digital. Dua-dua gaya ini sama, dia punya banyaknya soal juga sama, total 140 nomor, tingkat kesulitan juga sama, jenis pertanyaannya juga sama. Mungkin saja saya kurang tahu, mungkin saja soal yang di offline itu dibuat digital menjadi tes digital, bisa jadi, karena persis sama. Hanya bedanya ketika di offline itu kita menjawab, kita hitamkan di lembaran jawaban. Sedangkan yang di offline
kita klik di kita layar monitor dengan skor dan tingkat kesulitan sama. Jadi tinggal saja kita pilih mau offline boleh, mau online boleh. Nah, untuk teman-teman atau adik-adik dan bapak ibu guru di Badawa, saya kira pilihannya offline ini pilihan yang sudah tepat. Kalau misalnya katakanlah mau pilih offline boleh. Hanya offline itu kami layani kalau pesertanya minimal 25 orang. Mengapa 25 orang? Karena kalau kurang dari 25 itu biaya operasionalnya akan lebih besar daripada biaya pemasukan. Dan itu kalau kami minta uang ke bagian keuangan dan pasti mereka tolak. Itu sudah jangan tertolak. Katakanlah biaya misalnya pesertanya 10 orang. 10 orang itu 720 kali Jakarta, katakanlah misalnya ya mendekat 500 ribu, jadi kalau 150, maka sisanya 200.000, 250. Tiket ke Jawa tiket 1.800.000, pergi pulang sudah 3 juta lebih. Jadi begitu Bapak Ibu, itu perhitungan ekonomis. Kami sudah BLU, jadi semua ini keuangan di sana itu aduh kepala sakit. Jadi itu Bapak Ibu, sehingga saya di surat saya sampaikan ke Pak Kepala Sekolah, Pak Subri juga tahu bahwa kalau festival yang kami layani di lokasi itu pesertanya minimal 25 orang. Itu pun nanti sesuai dengan persyaratan yang selama ini kami laksanakan, itu kalau 2 orang maka 1 orang ditanggung oleh yang minta tes, 2 orang dari Undana, 1 orang nanti ditanggung oleh Undana. Jadi penginapan, tiket transport, biaya makan minum ditanggung oleh yang meminta kami kasih tes. Oke, selanjutnya dulu Bapak Ibu. Nah, oke, yang offline paper base ini itu dikerjakan secara offline. Nanti misalnya kalau Bapak Ibu di SMA Regina Pacis, adik-adik SMA mau kami tes offline, maka nanti disampaikan secara pasti pesertanya, misalnya, oh kami punya peserta 50 orang, tolong direservasi jadwalnya sekian, jadwalnya 2 minggu sebelum kita reservasi. Misalnya kalau kita reservasi hari ini, Selasa, maka 2 minggu lagi, Rabu, maka 2 minggu lagi Rabu, itu dia punya online-nya terbuka jadwalnya. Sebelum itu akan dikancing, tidak bisa. Nah, setelah kami reservasi, mereka akan cek statusnya, oke, kami setujui tanggal sekian. Maka 1 minggu sebelum tes, mereka akan minta kami informasi berapa jumlahnya, berapa jumlah peserta. Mereka akan kirim textbook, lembaran jawaban sebanyak jumlah pesertanya. Kami terima bahannya, simpan, saat tes baru kami bawa ke ruang kelas, buka di ruangan kelas, kasih tes ke peserta. Habis tes, semua jawaban buku tes, lembaran soal itu dengan CD-nya kirim ke IF Jakarta. Jadi begitu prosedurnya. Setelah kirim ke sana, itu kita tunggu paling cepat 2 minggu. Itu teorinya, 2 minggu. Tapi selama ini kadang-kadang bisa 3 minggu, bisa 4 minggu, tergantung dari volume kerja mereka di sana. Bayangkan mereka melayani seluruh tes center di seluruh Indonesia itu 300-an lebih. 300-an ini laksanakan tes, kirim jawaban ke mereka, mereka periksa. Itu bisa bayangkan betapa padatnya mereka periksa lembaran jawaban dari seluruh Indonesia. Itu makanya kadang-kala lama sekali. Nah, walaupun mereka periksa pakai sistem, pakai scan lembaran jawabannya, tapi tetap saja pasti akan lama juga. Jadi teorinya kita tunggu 2 minggu setelah tes dapat jawabannya, tapi pelaksananya selama ini tidak. Yang untuk offline, untuk online kelebihannya begitu habis tes itu kita bisa tahu hasilnya. Hasilnya nanti kami bisa download, kami kirim ke peserta, tetapi official record, rekam dari mereka baru dikatakan official recordnya. Jadi yang nanti mereka kirim itulah nanti menjadi dokumen resminya. Hanya hasilnya sama, skornya sama, akan pasti sama. Sama, hanya bedanya bahwa sertifikatnya tidak ada. Nanti kami hanya kirim mungkin unofficial recordnya plus rekap skor peserta tesnya. Jadi nanti kalau kita tes tanggal 15 nanti, 16 kami sudah bisa kirim, atau 15 sore malam kami sudah bisa kirim hasilnya. Ini kita punya adik-adik ini skor mereka seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Oke, lalu tesnya itu ada 140 nomor. Yang terdiri dari pertama listening comprehension 50 nomor,
soal listening. Yang kedua, structure written expression itu 40 nomor. Yang ketiga, reading comprehension itu 50 nomor. Kalau Bapak Ibu guru yang pernah ikut tes ITT pasti terbiasa, dan ini soal ini dari dulu sampai sekarang gayanya sama. Jumlahnya sama, tingkat kesulitan sama, dengan timer atau durasinya pun sama dari dulu. Waktu saya mulai cari beasiswa S2 sekitar tahun 2000-an itu kami sudah diperkenalkan dengan tes dan sama seperti ini. Baik, yang digital juga sama. Digital ini baru muncul sekitar tahun 2021. Kami mulai tes digital itu tahun 2020 itu dengan Bappenas. Kemarin kami ke Jakarta, malah banyak teman-teman di seluruh Indonesia itu belum berani mau digital. Mengapa? Karena pertama agak sedikit, ya bukan sedikit, tapi kalau kita mengerti IT agak rumit pelaksanaannya, kalau internet dan listrik jadi kasus, dan itu banyak sekali dikhawatirkan. Tetapi jangan khawatir adik-adik, Bapak Ibu guru, kalau online ini nanti misalnya sedang tes lalu internet putus, itu kita stop di nomor berapa, itu sistemnya rekam. Dia akan rekam stop situ. Nanti listrik pulih kembali, jaringan pulih kembali, kita masuk lagi, dia akan sambung di mana kita stop. Begitu. Jadi jangan khawatir. Selama kami sudah tes online mungkin sudah puluhan kali dari tahun 2020 dengan Bappenas itu kami kasih tes seluruh peserta calon PNS Bappenas sekitar 40-an seluruh Indonesia, ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dan itu pertama kali kami laksanakan, tetapi kesan kami baik sampai saat ini. 2 kali terakhir itu memang internet kita agak masalah, di Kupang agak masalah, sehingga banyak yang mengeluh karena begitu dia login ke sistem, kami harus tunggu lama, kami approve. Nanti saya akan jelaskan mekanismenya tentang masuk ke sistem tes, dan itu approve-nya lama karena peserta tes punya video di kami itu harus muncul dulu, live streamingnya muncul. Jadi walaupun dia sudah nama di sana sudah muncul, tapi kalau videonya belum bergerak, itu dia punya tombol approve masih mati. Nah, itu yang butuh waktu lama, karena apalagi kalau internet di daerah kita yang seperti sekarang ini, sambung putus itu akan bermasalah. Tapi oke. Tadi intinya bahwa jangan khawatir tes online, karena sistemnya sudah dirancang untuk mengatasi hal seperti itu. Oke, nanti online saya akan jelaskan satu sesi khusus tentang persiapan laptop segala macam, tetapi intinya bahwa kita kerjanya secara online, jawabannya langsung klik di layar monitor kita, tetapi tetap time based. Jadi dia punya timer jalan terus, kecuali kalau memang internet putus, dia stop, nanti kita masuk, dia sambung lagi di waktu itu dengan di lokasi atau nomor di mana tadi kita stop. Oke. Dan ini struktur soalnya. Untuk listening 50 nomor, lamanya 35 menit. Biasa dengan time base kerja time base itu kita akan kewalahan. Dan mungkin beberapa tips saja mungkin adik yang lain untuk listening itu kalau bisa begitu masuk ke soalnya, baca dia punya soal dan optionnya. Kira-kira bayangan kira-kira ini datanya tentang apa. Setelah itu baru tune up telinga ke audionya. Karena saya tidak tahu, karena ada orang yang memang hebat, dia channelnya listening dengan membacanya itu dua-dua jalan bersama bisa. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya mendengar maka membaca tidak akan bisa saya simak rekam dengan baik. Kalau saya membaca fokus maka tidak bisa menyimak. Jadi itu tipsnya. Nah, untuk listening kalau salah semua itu skornya 31. Sistem scoringnya itu dia hitung dari berapa jawaban benar, lalu ada satu tabel khusus namanya conversion score, itu misalnya benar sekian, skornya sekian, benar sekian, skornya sekian. Tidak pakai misalnya benar 1 10, benar 2 10 lagi sehingga 20 dan seterusnya, tidak. Dia pakai conversion score. Sehingga ketika kita kerja soal TOEFL ITT dan kita menemukan ada soal yang katakanlah blank sama sekali,
jawabannya apakah A atau B atau C atau D, kita tidak ada bayangan, itu jangan dibiarkan tidak terjawab. Karena apa? Karena kalau tidak jawab itu 100% pasti salah. Sudah pasti. Tapi kalau dijawab, siapa tahu dia peluang 50-50, siapa tahu benar. Sehingga kalau memang sama sekali blank, gambling saja, di-guess saja, pilihannya feelingnya mana A, di A ya pilih A atau B atau C atau D. Itu peluangnya siapa tahu 50-50. Orang Kupang bilang, siapa tahu setan tolak kok jawaban kita benar. Tambah skor nanti. Nah, listeningnya kalau salah semua dapat 31, benar semua 68. Structure written expression hanya 40 nomor saja, itu lamanya 25 menit. Kalau salah semua dapat 31, benar semua dapat 68. Reading itu 50 nomor, dan di dalam reading itu biasanya ada 5 reading, dan 5 reading masing-masing menanyakan soal antara 9 sampai 10 soal untuk satu reading. Sehingga 5 reading itu rata-rata kalau 10 katakanlah satu reading passage itu 10 soal, maka 50 soal itu untuk 5 reading passage-nya. Dengan lamanya 55 menit, dan skornya kalau salah semua 31, benar semua 67. Total semua soal adalah 140 nomor, lamanya 115 menit. Kalau salah semua 310, benar semua 677. Nah, pertanyaan, mengapa kok tes ini kalau salah semua dapat skor? Alasannya karena yang bayar mahal dan ikut tes TOEFL ITP ini tidak mungkin sembarang orang. Pasti orang yang sudah belajar bahasa Inggris. Sehingga yang dia sudah belajar itu dihargai dengan 310. Kebetulan saja levelnya dia belum mencapai seperti yang diteskan. Sehingga dia salah semua. Oke, tapi namanya kita gambling, mungkin saja ada 1-2 pasti saja ada yang benar. Sehingga itu alasannya mengapa kalau salah semua dapat 310. 677 itu kalau benar semua. Dan selama saya kasih TS, saya jadi penyelenggara atau supervisor tes TOEFL ITP di Pusat Bahasa dari tahun 2020 sampai sekarang, itu kami mungkin baru sekitar 2 atau 3 orang yang dapat skornya di atas 600. Ada yang 615, ada yang 605, tapi 677 belum pernah. Dan itu terlalu sempurna. Nanti dicurigai, dan sampai soalnya bocor kalau benar semua itu. Oke. Perhitungan skor tadi saya jelaskan itu berdasarkan jumlah jawaban yang benar. Sehingga semakin banyak jawaban yang benar, tentu saja semakin tinggi skornya. Nah, jumlah jawaban yang benar ini nanti dikonversi berdasarkan TOEFL Score Conversion Table. Itu mereka punya rumus tersendiri. Ada tabelnya untuk tes yang versi ini itu benar sekian, skornya sekian, benar sekian, skornya sekian. Diakhiri mereka hitung dengan untuk listening dulu. Nanti kita untuk listening itu di dalamnya ada 3 jenis soal. Soal pertama itu short conversation. Short conversation itu biasanya sekitar 30 sampai 35 nomor. Itu ada percakapan 2 orang dalam bahasa Inggris. Lalu nanti ada suara ketiga yang menanyakan tentang percakapan tadi. Katakanlah, what does the man mean? Atau where does the conversation take place? Atau misalnya, dan pertanyaan lainnya berkaitan dengan percakapan tadi. Itu 30 nomor. Setelah itu ada pindah ke bagian berikut, itu longer conversation. Itu percakapan juga, tapi lebih lama. Mungkin bisa 1 menit atau 1 menit lebih, atau tidak sampai 1 menit, tapi percakapannya interchange conversation-nya itu banyak antara 2 orang. Dan di dalam satu percakapan itu nanti akan ditanyakan beberapa nomor soal. Biasanya antara 3 sampai 5. Bisa saja 3 pertanyaan, bisa saja 4 pertanyaan, bisa saja 5 pertanyaan. Oleh karena itu, maka ketika tes TOEFL ITP beneran, itu tune up betul-betul ke conversation itu serius. Karena begitu habis dia conversation-nya habis, soalnya itu tidak akan bisa ulang lagi dia punya conversation yang longer tadi, yang long conversation tadi. Jadi kita hanya mengingat kira-kira tadi dia ngomong apa saja, lalu mulai jawab soalnya. Itu kalau TOEFL ITP ini enaknya adalah pilihan ganda. Jadi kalau misalnya kita sama sekali lupa, itu kita bisa gambling saja A, B, C, D. Tapi kalau IELTS, listening IELTS punya, itu dia
punya soal tidak ada pilihan ganda, dia completion atau melengkapi atau apa namanya menjawab pertanyaan singkat. Dan itu kalau kita tidak betul tune up ke listeningnya, maka dijamin kita tidak tahu mau jawab apa. Itu di IELTS. Itulah sebabnya maka IELTS-nya berat. Oke. Jenis ketiga di listening adalah monolog. Monolog ini bisa berupa apa namanya ceramah, bisa berupa kuliah pilihannya, dan juga panjang, bisa 1 menit atau lebih. Dan satu monolog ini, satu talk atau lecture ini, itu ditanya beberapa soal sekalian. Mungkin 3, 4, atau 5. Jadi sama seperti longer conversation tadi, kita harus tune up betul-betul ke dia punya talknya untuk bisa menyimak apa yang dibicarakan, sehingga setelah itu kita bisa jawab pertanyaannya kemudian. Oke. Dan total listening semuanya 50 nomor tadi itu dia begitu kita start, dia akan jalan terus sampai habis selama kurang lebih 30 menit tadi lamanya. Jadi begitu satu soal yang sudah kita lewat terus. Nah, sekedar bayangan saja bahwa nanti yang aplikasi kami punya, Pusat Bahasa punya itu aplikasi tidak ada bandingan dengan IELTS, IEF punya atau ITS punya. Mereka punya canggih sekali. Jadi timernya jalan, videonya jalan, audionya proktor dengar semua apa yang dibicarakan peserta. Tapi nanti yang kami punya, nanti kami kasih link, itu dia misalnya di listening, adik-adik atau bapak ibu guru boleh maju mundur sepanjang masih dalam durasi timer yang disiapkan untuk section itu. Dan itu aplikasinya. Jadi mohon nanti kerjakan yang kami kasih itu gayanya completely berbeda dengan yang nanti tes TOEFL ITP beneran punya. Itu kami kasih bayangan memang, karena aplikasi kami ya kami bayar juga, tapi tidak mampu sampai ratusan juta seperti yang rancangan ITS punya untuk internasional. Oke, saya lanjut. Nah, ini saya kasih contoh, satu contoh untuk ini short conversation. Mungkin saya stop share dulu, saya khawatir jangan sampai tadi audionya saya tidak share. Jadi saya mungkin stop share dulu supaya saya bisa share audionya. Adik-adik peserta dan apa namanya Bapak Ibu guru minta maaf, saya mau share tetapi saya yakin bahwa ini share-nya share sound, harus share audionya, kalau tidak maka nanti tidak bisa terdengar audionya. Ya, jadi sudah tampilan sudah terlihat Bapak Ibu ya, adik-adik, lihat ya tampilannya. Oke. Ini soalnya, oke, kebetulan ini kita latihan, kita bisa langsung tahu memang dia punya pertanyaan apa. Dan sekarang saya play audionya. Number 1. Want to watch the soccer game tonight at the Student Center? You know, on the big screen TV in the lounge? I know we've got class tomorrow morning, but the last time we watched a game, it wasn't a problem for you. Yeah, but that one was in the afternoon. This one doesn't start till 10, and I still have a lot of homework to finish. What does the woman imply? Oke. Jadi ada dua percakapan. Tadi cowoknya bilang, ada pertanyaan soal terus dia jawab. Yang ketiga, orang ketiga muncul, what does the woman imply? Kira-kira punya maksud apa atau D? Tadi kan dia bilang dia kerjakan, sehingga pertanyaan tadi kita mungkin saya play sekali lagi. Mudah-mudahan Pak Sipri audionya jelas di situ Pak ya. Audionya bagus Pak. Oh baik Pak. Oke, saya putar sekali lagi audionya. Jadi ini soal yang gaya pertama yang short conversation akan seperti ini, itu sekitar 30 sampai 35 nomor. Jadi ya kadangkala naik ketemu soal yang gampang, tapi kadangkala yang imply ini itu kan imply kan artinya tersirat, tidak tersurat. Nah, tersirat itu kita harus memahami konteks di balik percakapan itu apa, begitu. Ini saya putar sekali lagi, nanti akan putar satu persatu per speakernya.
Number 1. Want to watch the soccer game tonight at the student center? You know, on the big screen TV in the lounge? I know we've got class tomorrow morning, but the last time we watched a game, it wasn't a problem for you. Yeah, but that one was in the afternoon. This one doesn't start till 10, and I still have a lot of homework to finish. What does the woman Okay. imply? Kira-kira cowoknya bilang begini, ini lu mau nonton ini soccer game sebentar sore, itu di sana ada big screen dan kita bisa nonton di screennya, lalu tiap hari kita nonton kan kamu tidak ada masalah itu. Tapi ceweknya bilang, iya tapi itu kan yang tiap hari kan sore-sore, yang ini pagi sampai jam 10 juga belum ini, sambil saya ada kerja, ada tugas yang harus saya selesaikan. Maka kira-kira jawabannya adalah she will watch the game with the man tonight. Tidak, dia menolak. She will find out what time will dia sebelum mulai, atau she will not go to the lawn to watch the game. Imply. Jawabannya adalah D. Dia tidak akan pergi nonton karena dia harus menyelesaikan dia punya tugas pagi itu. Ya, jadi nah itu soal seperti ini ada 30 sampai 30 nomor adik-adik. Nanti lebih jelasnya lagi saya di presentasi ini saya akan buat PDF, saya kirim ke Pak Sipri nanti bagi ke adik-adik. Di bagian akhir dari presentasi ini ada satu link yang kami sebut TOEFL mock. Dan ini TOEFL mock ini soalnya kami ambil dari ramu dari berbagai buku yang kami pakai kursus, tapi itu soalnya gampang. Nanti adik-adik bisa kerjakan itu. Setelah itu kami akan kasih link baru lagi lewat Pak Sipri, itu link tes TOEFL ITP yang sudah kedaluarsa. Soalnya memang TOEFL ITP hanya sudah mungkin 4-5 tahun yang lalu punya. Kami dapat dari teman-teman, kami jadikan peserta-peserta tes TOEFL mau tes TOEFL ITP. Tidak kami komersialkan. Diizinkan kalau untuk kebutuhan pendidikan diizinkan pakai itu karena itu hak ciptanya mereka. Tidak bisa kami jual untuk dapat uang, tidak. Jadi itu soal persis TOEFL ITP, dan kalau Bapak Ibu guru atau adik-adik mau kerjakan dan serius, maka skor yang diperoleh nanti itu akan sama menggambarkan waktu nanti tanggal 13 Maret kita tes. Dia lebih naik sedikit, mungkin turun sedikit, begitu. Oke. Yang longer version. Number 1. Want to watch the soccer game tonight at the student center? You know, on the big screen TV in the lounge? I know we've got class tomorrow morning, but Oke. Baik, ini contoh yang short conversation. But one was in the this doesn't start till 10, and I still have a lot of homework to finish. What does the woman bisa langsung tata bahasa seperti yang kita belajar di bahasa Inggris, misalnya kalimat aktif, pasif, tenses, gerund infinitive dan sebagainya. Dia tidak tanya langsung seperti itu, tapi dia tanya berkaitan dengan atau membuat kalimat dan sebagainya. Dan ini salah satu contohnya. Struktur itu ada 40 nomor, tetapi ada 2 jenis. Jenis pertama itu completion seperti ini. Dia buat satu kalimat, ada satu bagian yang dihilangkan. Lalu kalau kita mau lengkapi, kira-kira yang mana? Apakah A atau B atau C atau D? Contoh ini. The concept of alternative medicine draws attention to the fact, blah, 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 a profoundly cultural activity. Saya ulangi, the concept of alternative medicine draws attention to the fact, blah, 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 a profoundly cultural activity.
konsep pengobatan alternatif itu menarik perhatian pada kenyataan bahwa bla 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 itu menjadi aktivitas kultural yang disenangi. Nah, kalau kita mau kita pilihnya apakah dead atau nah biasanya to the fact itu kita ikut dengan anak kalimat dead, itu sudah pasti. The fact that Pak Sipri is in the Zoom now, begitu kan, kenyataan bahwa Pak Sipri sekarang di Zoom seperti itu, maka pasti akan dead, sudah pasti. Tetapi setelah dead, dia ikut apa? Apakah dead feeling? Hati-hati, karena kalau dead sebagai anak kalimat yang menjadi subordinator atau kata sambung, kalau anak kalimatnya pasti kita butuh subjek dulu. Oke. Subjeknya kalau dead feeling, oke, tapi kita bilang dead feeling, nanti profoundly cultural activity itu secara gramatikal salah. Mengapa? Karena kita bilang swimming my hobby, kan tidak boleh. Harus swimming is my hobby. Begitu. Dia punya, mengapa? Karena subjeknya healing itu gerund, kata benda yang kita rubah dari kata kerja menjadi kata benda, sehingga dead feeling, maka pilihannya A atau C. Tetapi hanya tadi hanya tidak ada verbanya bahwa mengobati feeling adalah bla bla bla. Nah, adalah kan bahasa Inggrisnya biasa is ya. Nah, ini tidak ada verbanya ini. Berarti jawaban yang benar adalah C. That healing is a profoundly cultural activity. Dan soal seperti ini itu ada sekitar 30 sekitar 25 maaf, 20 sampai 25 nomor, kurang lebih sekitar itu. Sehingga soal ini ya mereka bilang soal ITP agak tricky di ini bagaimana kita menalari struktur tata bahasanya. Ini yang pertama. Soal yang jenis kedua itu dia siapkan satu kalimat dia buat salah di 4 practical problems limit the ability of astronomers to determine the mass of planetary bodies or Audionya Pak, mohon izin. kalau saya bilang mikrofonnya mati.
Oke, saya ulang lagi dari awal. Jadi Bapak Ibu guru atau rangkaian atau kumpulan um, iya. Ini jawabannya adalah C. Mengapa C? Karena asteroid itu kan benda. Dan kita mau menjelaskan misalnya kalimat seperti orang yang sedang berdiri itu adalah saudara saya misalnya, the man who is standing there is my brother, kan kita pakai who karena orang. Tapi kalau misalnya mobil atau benda pada misalnya the car which is there is my car, maka karena asteroid ini benda, maka penggunaan who itu salah, harusnya which. Begitu. Jadi salahnya di sini. Nah, kesalahan grammar ini kecil sekali. Jadi kalau kita tidak cukup jeli melihat, itu soal yang kayak begini agak tricky. Kita menemukan jawabannya apakah A atau B atau C atau D. Oke. Saya lanjut reading. Readingnya 50 nomor dengan 5 bacaan. Dan 5 bacaan itu masing-masing rata-rata pertanyaan yang menanyakan bacaannya antara 9 sampai 10, 9 sampai 11 nomor. Dan soalnya bervariasi. Bisa saja pertama menanyakan tentang main idea of the passage. Jadi bacaan itu diskusi tentang apa. Atau bisa saja dia menanyakan tentang the organization and the purpose of the passage. Organisasi maksudnya strukturnya. Kira-kira dia tanya misalnya, kira-kira penulis menyampaikan idenya itu dengan cara apa? Apakah misalnya apakah dia kasih paparan dulu baru kasih contoh, atau dia kasih contoh dulu garis paparan, seperti itu. Lalu purpose of the passage itu kira-kira untuk apa dia sampaikan atau dia tunjukkan ini bacaan ini, itu purpose-nya. Terus ada question about direct stated detail information in the passage. Jadi dia menanyakan tentang informasi yang langsung tercatat atau terdapat di dalam bacaannya. Misalnya kalau ditanya, dia ceritakan tentang ini Albert Einstein, bla bla bla, terus dia tanya who, maka pasti menanyakan informasi yang langsung ada di dalam bacaannya. Ada yang berkaitan dengan question about unstated information from the passage, itu berarti bahwa dia punya informasi di bacaan tidak ada, tetapi bisa saja dia punya pertanyaan itu membutuhkan seperti penalaran atau contoh atau menarik kesimpulan dan lain sebagainya dari bacaan tersebut. Itu karena memang dia punya informasi tidak ada, tapi kita bisa tahu jawabannya dari menalari atau melihat contoh-contoh yang dia berikan dibaca. Ada lagi pertanyaan berkaitan dengan pronoun reference. Pronoun reference itu kalau soalnya menanyakan tentang pronoun, misalnya misalnya Mary is a student, she is here, what does she refer to misalnya. Nah itu kalau soal seperti ini gampang, itu she itu merujuk ke Mary. Nah itu misalnya pertanyaan berkaitan dengan pronoun reference.
Dan itu soal-soal seperti ini biasanya menurut saya, dan memang kebanyakan kesan peserta tes Solo ITP, mereka bilang soal ini gampang. Jadi kalau adik-adik nanti ketemu soal seperti ini, usahakan supaya jawabannya benar. Nah, ada soal lagi berkaitan dengan implied detailed information from the question. Dia implied informasi detail tetapi tersirat di bacaan. Nah, itu juga seperti tadi, nomor 4, kita bisa mendapatkan jawabannya dengan misalnya menalari bacaannya atau melihat contoh-contohnya. Nah, oke, yang berikut adalah berkaitan dengan transition of ideas in the passage. Transition itu maksudnya bahwa misalnya begini, dia ada satu bacaan, terus dia menanyakan pertanyaan, kira-kira kalau ada satu paragraf sebelum bacaan tadi, itu paragraf tentang apa? Kira-kira ya most likely, dia bisa gunakan most likely. Pertanyaan itu most likely tentang apa? Maka kita bisa menjawab jawabannya dengan melihat bahwa oh paragraf yang ini kan tentang X, maka kemungkinan besar paragraf sebelumnya tentang Y misalnya. Atau sebaliknya dia juga bisa menanyakan setelah bacaan. Kalau toh ada paragraf yang muncul setelah bacaan ini, kira-kira paragraf itu tentang apa? Itu yang ditanyakan tentang transition ideas. Lalu vocabulary question itu menurut saya gampang. Itu dia menanyakan tentang kosakata. Misalnya dia ambil satu kata dari bacaan, dia bilang ini the word in line berapa has the closest in meaning to apa. Berarti kata yang sepadan. Nah, ini soal-soal begini gampang, agak gampang menurut saya. Sehingga apa namanya, usahakan begitu ketemu soal begini, usahakan jawabannya benar. Nah, ketika soal-soal lain seperti main ideas, organization tadi, direct question tadi itu, dia punya kunci adalah adik-adik pick up kata kunci di pertanyaannya. Begitu masuk ke reading passage, ke bagian section reading, itu saya sarankan jangan baca readingnya. Karena you will waste your time untuk membaca itu. Readingnya mungkin bisa panjang 1 halaman, lalu kalau baca, nanti baca soalnya, kembali baca lagi, baca soalnya, kembali baca lagi, itu buang-buang waktu. Sebaiknya begitu masuk ke reading, tinggalkan bacanya dulu, langsung ke soal dulu. Di soal sana itu pasti ada kata kunci yang bisa kita pakai sebagai rujukan untuk cari di bacaan. Nah, pick up kata kunci di pertanyaan itu, cari ke bacaan, kira-kira kata kunci itu ada di paragraf mana, di lokasi mana, baca informasi di sekitar kata kunci itu. Itu kemungkinan besar adik-adik, Bapak Ibu akan menemukan jawaban terhadap soal yang ditanyakan. Jadi jangan baca soalnya, jangan. Itu buang waktu banyak sekali. Langsung ke, jangan baca bacanya, minta maaf. Jangan baca reading passage-nya, langsung baca ke soalnya, nanti baru kembali ke bacaan setelah pick up kata kunci di soalnya. Nah, untuk yang pertanyaan berkaitan dengan pronoun reference dengan vocabulary, itu biasanya disebut dengan lainnya. Reference misalnya she in line berapa, refer to mana, itu tinggal saja lihat dibacanya, dia akan menyatakan lain. Jadi lainnya biasa dinyatakan dengan 5, 10, 15, 20. Itu lainnya. Jadi baris ke-5 dia kasih 5 di sebelah kiri, baris ke-10 kasih 10 dan seterusnya. Maka tinggal saya lihat, misalnya ditanya di line ke-8, maka 2 line mundur dari nomor 10 tadi, baca di informasi apa, cari pick up kata kuncinya di line itu, pronoun atau vocabnya, pahami konteksnya, lalu jawab soal. Reading memang agak berat, makanya waktunya sekitar 55 menit sampai 1 jam. Tetapi seberat apapun tetap di sana ada soal-soal yang gampang. Sehingga ketika adik-adik menemukan satu soal yang sama sekali blank, berat, tinggalkan dulu, maju ke soal berikut. Karena pasti soal berikut akan ada yang gampang. Nah, bayangkan kalau waktu kita habis hanya fokus di satu soal itu, lalu ternyata waktunya habis dan soal ke belakang yang gampang-gampang, itu kita akan menyesal. Jadi sebaiknya selesaikan dulu. Untuk online itu dia masih satu section itu bisa maju mundur. Jadi kerja ke depan dulu, nanti baru bisa mundur kembali. Dia masing-masing section punya timingnya. Jadi misalnya listening, kalau listening habis itu bisa kerjakan lagi ke structure. Masih dalam time-nya structure itu adik-adik Bapak Ibu bisa maju ke nomor terakhir, ke depan, bolak-balik bisa.
Tapi begitu section habis, Bapak Ibu atau adik-adik pindah ke section ketiga reading. Reading itu sama, jadi bisa maju mundur masih pada spend time yang sama di section yang sama. Sehingga ketika menemukan soal-soal yang sulit, leave it, maju ke soal berikut. Jawab dulu. Nanti kalau memang masih ada waktu, boleh mundur jawab. Ya, usahakan supaya dijawab, walaupun sudah kepepet sekali, tidak tahu yang mana, apakah jawabannya A atau B atau C atau D, dijawab saja. Siapa tahu justru gamblingnya itu membawa keuntungan. Oke. Dan ini sistem skornya, saya hanya ambil sebagian saja bahwa dia punya konversi skornya seperti ini. Misalnya kalau jawaban benar 50, itu listening dapat 68. Structure tidak dapat karena structure-nya hanya 40 nomor. Reading dapat 67. Jadi bisa ngitung kira-kira benar berapa masing-masing sessionnya. Dan ini kita kasih contoh, misalnya listening benar 37 dapat 55, structure benar 31 dapat 55, dan reading benar 39 dapat 54, sehingga perhitungannya akan seperti ini. 55 untuk reading, listening tadi, ditambah 55 untuk structure tadi, ditambah dengan 54 untuk reading tadi, dikali 10, hasilnya berapa? Dibagi 3. Dan hasilnya adalah 164 dikali 10, dibagi 3, 100.640 dibagi 3, dapatnya 547. Jadi skor orang ini, di mana listeningnya benar 37, structure-nya benar 31, reading-nya benar 38, skornya dapat 547. Itu lumayan bagus lah, karena bayangkan katakanlah listening dari 50 nomor, salah 13, benar 37, sudah lumayan bagus lah. Oke. Nah, untuk skor, ini link text-nya, untuk skornya saya sudah kasih bayangan bahwa kalau adik-adik, Bapak Ibu guru mendapat skor di bawah 435, itu nanti hanya mendapat rekaman skor plus sertifikat CEFR. CEFR itu sertifikat untuk kedudukan ke Eropa. Sedangkan di atas 453 itu akan mendapat skor, mendapat sertifikat dari IEF yang menyatakan pencapaian skornya. Nanti ada 3 kategori, kategori silver, kategori bold, dengan gold. Itu masing-masing dengan rentangan skornya. Tapi kalau di bawah yang tadi 453 tidak dapat sertifikat. Tapi rekaman skornya tetap dapat. Begitu adik-adik, Bapak Ibu sekalian, dan ini nanti saya akan kirim file PDF-nya ke Pak Sipri untuk bisa dilanjutkan ke adik-adik peserta dengan Bapak Ibu guru. Kalau mau masuk latihan mock test-nya, linknya ada sini, boleh itu. Tetapi hanya sekedar mengenal tesnya seperti apa. Tetapi untuk praktik tesnya, saya akan kasih link baru ke Pak Sipri, nanti dibagikan ke teman-teman dan adik-adik untuk kerjakan. Dan itu yang nanti malam mungkin kalau sudah habis, saya download dia punya hasil, saya olah nilainya, dan saya akan kirim skornya ke Pak Sipri. Dan itu nanti Bapak Ibu adik-adik bisa jadikan sebagai patokan bahwa kalau skor yang itu segini, maka nanti tes yang tanggal 15 akan dekat-dekat itu. Asal sepanjang adik-adik, Bapak Ibu kerja tesnya tidak nyontek, orang tidak bantu, betul-betul karya dan kerja sendiri. Maka itu murni akan tergambar nanti di tes TOEFL ITP. Baik. Untuk sementara ini materi bagian pertama saya akhiri di sini. Dan adik-adik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tes TOEFL ITP, silakan, karena setelah ini saya akan jelaskan tentang persiapan untuk tes online nanti. Oke, saya stop share materi. Silakan adik-adik siswa atau Bapak Ibu guru yang kebetulan hadir mungkin boleh bertanya. Silakan Pak, adik-adik. Mungkin saya hanya ingin membagikan sedikit ketakutan yang timbul di antara kami semua, yaitu
di mana kemampuan bahasa Inggris kami ini kan masih terlalu basic untuk waktu yang sedikit yang sudah mepet. Kan bulan Maret sudah mulai tes TOEFL, tapi melihat dengan persiapan ini kami punya masih belum terlalu matang, dan ketakutan teman-teman tuh ketika mereka sudah mengeluarkan uang registrasi sebesar 720.000 dan tidak mendapatkan hasil yang terlalu maksimal. Jadi itu kira-kira keluhan yang mungkin masih beredar di antara teman-teman semua. Oke, jadi adik-adik ini tes ini tidak hanya ada mereka, semua bahkan dosen-dosen yang mau datang tes juga kekhawatiran mereka yang sama. Kami hanya bisa menyarankan bahwa supaya jangan khawatir, itu sebaiknya sebelum tes ada persiapan dulu lah. Mungkin dengan Bapak Ibu guru buat latihan-latihan yang soal-soal tes TOEFL ITP itu latihannya bisa di listening, bisa di structure, bisa di reading, dilatih-latih supaya ini jangan kaget-kaget tes, karena saya yakin bahwa ada mereka ini pasti ada yang belum pernah ikut tes TOEFL ITP, dan itu nanti akan shock karena memang tes TOEFL ITP ini dia kalau kita katakan itu advance dalam arti bahwa tingkatannya internasional. Lalu bahasa Inggris yang dites itu bukan seperti yang kita di SMA guru tanya I bla 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 a student, tidak seperti itu adik-adik. Dia punya advance betul. Jadi kalau adik-adik bayangkan bahwa nanti misalnya tata bahasa akan tanya seperti itu, tidak. Sehingga kalau memang bagaimana dalam masih ada 2-3 minggu ini bisa berlatih dengan Bapak Ibu guru latih tes TOEFL ITP. Di internet banyak sekali, dan nanti yang di file yang tadi saya kirim ke Pak Sipri itu di bagian akhir itu ada satu link mock tes TOEFL ITP. Nah itu mock itu soalnya kami ramu dari berbagai buku sehingga agak gampang, tapi yang link baru nanti saya kirim kemudian itu yang soal tes TOEFL ITP. Adik-adik boleh bekerja sehingga bisa mengenal tesnya seperti apa, dan apapun skornya itu betul-betul menggambarkan kemampuan kita. Jangan mengatakan saya tidak lulus, tidak. Tes TOEFL ITP ini tidak ada yang menyatakan lulus atau tidak, adik-adik. Tidak. Dia betul-betul mengukur kemampuan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya adik dapat 600, oh itu berarti level bahasa Inggris adik punya hebat. Oh saya dapat hanya 300 lebih saja, maka level bahasa Inggris kita di bawah seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak lulus, tidak. Begitu adik-adik. Jadi jangan khawatir. Karena sekolah sudah anggarkan, sudah bayar, latih dulu lah. Ini your first experience ini. Jadi tetap semangat. Nanti dengan 2 link yang saya kasih itu, adik-adik bisa mengenal tes TOEFL-nya seperti apa. Baik. Terima kasih untuk informasinya. Mengecek kecepatan internet, baik upload maupun download, sehingga ini juga sedikit berpengaruh kepada sedikit memberikan informasi penting tentang kecepatan internet. Nah ini internet itu dia apa namanya tidak stabil dinamis. Mungkin pada saat tes ini dia lagi tidak baik, tapi mungkin saja pada saat pelaksanaan real TOEFL ITP nanti dia lagi baik. Jadi kita harapkan bahwa walaupun pada saat kita tes sekarang ini bandwidth-nya tidak baik, tapi mungkin nanti saat real testnya dia akan baik. Itu berkaitan dengan tes TOEFL ITP. Petunjuknya, tes perangkat, tes perangkat kita punya nanti. Oke, Bapak Ibu atau Ibu Angela mungkin bisa bantu adik-adik untuk tes ini. Nah, saya langsung masuk ke teknis tesnya nanti. Setelah tes habis, adik-adik, Bapak Ibu guru tolong download di sini, di sana ada download Squirrel Browser itu, download aplikasinya, lalu install di laptop di mana akan dipakai tes nanti. Nah, aplikasi ini agak sedikit sensitif dengan antivirus, sehingga kalau misalnya ada antivirus yang sedang jalan, itu mungkin kami sarankan dinonaktifkan dulu, lalu install aplikasinya untuk supaya dia berjalan. Tapi kalau misalnya waktu di download lalu install dia main terputar saja,
maka kemungkinan besar dia konflik dengan aplikasi di dalam. Dan aplikasi yang konflik dengan dia itu biasanya yang antivirus atau anti malware. Kalau memang begitu, maka dinonaktifkan dulu antivirusnya seperti Smadaf, Norton, dan lain sebagainya. Dinonaktifkan dulu, jalankan aplikasinya. Kami sarankan kalau bisa dia punya antivirusnya mungkin di uninstall kalau paling aman, tapi dari Bapak Ibu putuskan saja. Teman-teman yang mengerti IT nanti bantu. Setelah install TOEFL Secure Browser habis, itu dia akan muncul icon seperti ini. Nah, icon ini itu dipakai nanti akan muncul di desktop, dan waktu tes beneran itu double klik dia ini. Double klik icon ini, itu dia akan tampilkan atau dia akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, adik-adik, Bapak Ibu guru pilih yang start at my home test. Bukan start in my classroom, tidak. Start at my home test. Pilih yang ini, dia akan muncul pertama practice session. Nah, tentang practice session ini saya informasikan lebih awal sebelum saya lupa. Nanti kami akan kirim link pendaftaran online-nya. Adik-adik, Bapak Ibu guru, tolong isi datanya ke link itu. Dan data yang diisi itu nanti akan dipakai oleh IIEF untuk mencetak sertifikat dengan dokumen hasil tes. Jadi kalau isi data itu salah, maka dijamin nanti dokumen hasil tes pun salah. Nah, kalau salah, adik-adik, Bapak Ibu guru, boleh kita minta mereka print ulang. Hanya ada biayanya. Print ulang itu biayanya 200.000 untuk printnya, belum ongkos kirim pulang. Jadi ongkos kirim pulang 50.000, adik-adik atau Bapak Ibu guru bayar 250.000, itu pun harus tunggu mungkin bisa 2, 3, 4 minggu. Sehingga untuk menghindari ini sebaiknya waktu mengisi data dicek baik-baik dulu akurasinya, baru klik submit, kirim ke kami. Nah, yang Google Drive kami kirim nanti yang Bapak, Ibu, atau adik-adik isi itu adalah datanya di kami. Tapi data itu nanti kami akan gunakan untuk upload ke sistem tes. Kalau data sudah upload, maka adik-adik nanti masuk ke TOEFL Secure Browser, bisa pakai data itu untuk practice test yang ini tampilannya depan ini. Ini adik-adik, Bapak Ibu bisa klik start a practice test. Nanti dia akan minta ini misalnya full family name, first name, date of birth mungkin, atau month of birth barangkali. Itu adik-adik isi dulu, baru bisa masuk, baru muncul congratulations. Kalau dia bilang congratulations, artinya siap untuk tes. Nanti pada saat hari H itu yang tampil, yang dipakai adalah yang di kanan. Di kanan itu ada session number, itu kami akan kasih nanti setelah beberapa setengah atau paling lama setengah jam sebelum tes, kami akan kirim session number. Session number itu semacam nomor password untuk masuk ke tes. Jadi session number-nya kami akan informasikan nanti untuk masuk ke tes. Segera informasi, karena adik-adik ini rencananya 60 orang, maka kami akan bagi ke dalam 3 kelas. 3 kelas tentu dengan proktornya yang berbeda-beda, dan 3 kelas ini nanti dia punya session number pun berbeda-beda. Jadi kelas A pakai session number A, kelas B pakai session number B, kelas C pakai session number C. Nah, session number ini semacam password untuk bisa masuk ke tes, dan dia akan pilih kamu yang pakai session number ini pakai soal nomor berapa. Jadi akan pilih ke sana. Dan session number ini juga nanti kami informasikan tolong dicatat simpan, karena setiap kali terputus dan masuk lagi, dia akan minta session number ini. Mohon jangan diganti. Jadi session number pertama masuk pakai itu, seterusnya pakai itu sampai habis. Jangan ganti, karena ganti pasti akan masuk di soal yang baru lagi. Tentu saja konyol, karena apa, kita sudah kerja sebagiannya baru langsung nyambungnya dengan kerja soal lain lagi, kan kita buang waktu. Jadi sebaiknya jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau adik-adik masuk ke soal yang baru, itu di sistem sana akan merekam, dan kami akan di-charge 1 textbook lagi.
Walaupun satu orang saja yang masuk, tetapi karena dia masuk di dua textbook yang berbeda, maka itu dianggap dua textbook itu. Dan itu kami nanti dan mohon jangan ganti session number. Oke. Setelah isi session number, kita akan masuk ke ini. Nah, ini login menggunakan data yang nanti adik-adik atau Bapak Ibu isi di daftarnya. Daftar itu nanti kami akan buat file PDF, kirim kembali ke sekolah, ke Pak Supri, nanti Pak Supri bagi ke adik-adik, karena dari data itulah kita akan login ke sistem tes. Seperti ini misalnya, given name. Jadi nanti login ke sistem ada dua pilihan, mau given name atau my student unique ID. Itu pun nanti kami kasih semacam name nick siswa lah. Tapi yang kami buat di sini. Kalau mau pilih yang sebelah kiri, maka nanti isi given name-nya apa, family name-nya apa, pilih tanggal dengan bulan kelahiran, klik submit. Ketika data cocok, maka akan muncul tampilan selanjutnya. Tapi kalau datanya tidak cocok, maka akan muncul error. Berarti data yang diisi itu belum sama seperti data yang dikasih ke kami dan kami upload ke sistem. Oke, kalau mau pilih yang di sebelah kanan, yang student unique ID, boleh. Berarti nanti masukkan nomor unik pesertanya, lalu family name saja, klik submit. Nah, ini yang kita gunakan data, nanti adik-adik mereka isi sendiri di Google Form yang kami akan kasih. Sehingga mohon isi data yang benar, kami akan buat filenya, kami kirim kembali ke sekolah, ke adik-adik, ke Bapak Ibu guru untuk nanti gunakan sebagai kredensial atau ID atau identitas untuk login ke sistem. Oke. Setelah login ke sistem nanti akan muncul, oke saya lanjut, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah dia akan menanyakan semacam survei. Dia akan menanyakan sudah tes TOEFL ITP berapa kali, terus tingkat pendidikannya seperti apa sudah belajar bahasa Inggris berapa lama. Ini semacam survei, diisi habis dulu, baru kasih tentang, baru bisa lanjut. Dan di sini yang sedang tampil ini itu dia meminta consent. Consent artinya bahwa setuju tidak peserta videonya direkam. Kalau tidak kasih centang, dia punya next, tombol next akan mati. Tapi kalau dicentang, tombol next hidup. Artinya bahwa siswa tersebut atau peserta tersebut berkenan videonya diambil. Dan jangan khawatir, video itu hanya berlaku untuk 2 kali 24 jam saja, 2 hari. Dan itu nanti akan direview oleh sistem tes di Jakarta maupun di Amerika. Ketika ditemukan ada kegiatan-kegiatan cheating, maka kemungkinan skor tesnya tidak akan dikasih. Kami juga akan lihat di monitor nanti. Di kami di sini layar video hidupnya akan jalan, sehingga ketika adik-adik katakanlah buka HP atau omong dengan orang, kami akan ingatkan, jangan, karena video kamu terekam di sana, khawatir jangan sampai hasil tesnya didiskualifikasi, kan rugi kita. Oke. Setelah klik I have read and agree to the term outline above, adik-adik atau Bapak Ibu klik next, dia akan muncul ini. Ini secara otomatis muncul, dia akan tes ulang kembali kita punya laptop yang sebelumnya kita sudah tes, dia tes lagi kali ini. Ini dia tes singkat saja. Dan ketika dia menemukan masalah, katakanlah mikrofon yang tidak bekerja atau speaker yang tidak bekerja, itu tanda centangnya tidak ada. Maka ketika itu sudah muncul, kita coba lagi, tetap muncul yang sama, itu berarti tidak akan bisa masuk ke tes. Mungkin solusi terakhir adalah kita ganti laptop, Bapak Ibu. Itu kalau ketika saat sistem tes ini kita jalankan dan menemukan masalah. Kalau aman, maka dia akan maju ke langkah berikut, pengambilan foto. Fotonya nanti ambil 2 kali. Pertama, adik-adik atau Bapak Ibu guru ambil foto diri dulu. Foto diri. Nanti muncul seperti ini, klik take picture, itu foto diri muncul. Next, dia akan minta kita foto ID kita punya. Nah, ID ada depan dan belakang. Maka jangan, karena foto diri Bapak Ibu sudah diambil, maka ID-nya tutup muka tidak apa-apa.
Jadi ID-nya rapat ke kamera supaya jelas, agak jelas seperti ini. Kalau mau supaya banyak yang terlihat, boleh miring mukanya, ID-nya ke sana jelas supaya dia foto ID Bapak Ibu. Nah, ini saya pakai latar belakang situ lah jadi terpele. Seperti ini, rakap ke sana supaya dia foto. Itu bagian depan, klik take picture habis, bagian belakangnya harus adanya. Bagian belakang kita semua KTP kan sama, tapi memang persyaratannya harus begitu. Sehingga nanti ada 3 foto. 1 foto diri, 1 foto ID bagian depan, 1 foto ID bagian belakang. Lalu setelah fotonya oke, adik-adik, Bapak Ibu kirim ke kami. Nanti di kami akan muncul 3 foto itu. Katakanlah misalnya harusnya adik-adik foto muka, foto diri, tapi salah foto misalnya foto ID, kami akan reject dan foto ulang. Atau misalnya foto ID tapi ID-nya kabur sekali, itu juga kami akan reject, nanti foto ulang lagi. Begitu. Kalau ketiga fotonya oke, kami cek mantap, maka di layar kami nanti akan muncul frame videonya. Nah, frame video ini kalau layar live streamingnya belum muncul, itu halaman approve-nya belum bisa kami klik. Masih mati. Tapi begitu videonya bergerak di layar kami, maka approve-nya oke, kami klik approve. Di saat itu adik-adik Bapak Ibu sudah bisa mulai kerjakan tesnya. Itu masuk sudah dari listening dan seterusnya, dia akan secara otomatis berpindah satu nomor ke nomor lain sampai habis. Itu listening nomor 1 habis, nomor 2, nomor 3 tidak bisa maju mundur, dia akan ikut urutannya sesuai dengan nomor. Nanti di structure dengan reading baru Bapak Ibu adik-adik boleh maju mundur sepanjang time span-nya masih ada, sepanjang masih dalam section yang sama, maka bisa maju mundur di section yang sama. Tapi begitu section itu habis, kita sudah pindah ke section berikutnya, maka hanya bisa kerja di section yang baru itu, yang lama sudah tidak lagi. Nanti ada klik next. Jadi katakanlah misalnya, saya tadi listening ini, saya mau ke toilet juga boleh. Habis listening, pergi toilet dulu, baru pulang, klik next, masuk ke section berikutnya. Begitu. Oke. Itu teknisnya, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan penjelasan ini setidaknya ada bayangan sistem tesnya seperti apa. Kebetulan Ibu Angela juga pernah tes, maka mungkin nanti Ibu Angela bisa arahkan adik-adik untuk mempersiapkan laptop dan pada saat tes. Nah, kalau sudah masuk tes dan sudah bekerja soal, itu sudah tidak bisa bantu lagi, tidak boleh ada Bapak Ibu guru di depan mereka, atau tidak boleh ada Bapak Ibu guru di belakang mereka. Atau tidak boleh juga berkomunikasi omong, karena di monitor akan kelihatan geraknya. Nah, kalau kami di sini lihat, oke lah, kita masih orang dalam ini. Tapi kalau orang di Jakarta atau di sistem tesnya lihat langsung kameranya, ada kegiatan-kegiatan mencurigakan mereka, itu pasti nanti mereka akan kasih peringatan 1 kali, 2 kali, 3 kali tetap tidak ikut, maka mungkin mereka akan langsung reject kita keluar dari sistem tes, dan hasilnya mereka tidak akan umumkan untuk orang yang bersangkutan. Begitu Pak ini. Dan nah ini beberapa contoh, nanti zoom-nya diletakkan di sisi kiri atau kanan sehingga terlihat pesertanya. Lalu beberapa petunjuk nanti mungkin bisa dibaca. Saya akan kirim file yang sama ini ke Pak Sutri, dan Pak Sutri bagikan ke adik-adik supaya bisa dijadikan sebagai rujukan atau pedoman saat mempersiapkan laptopnya. Oke, itu saja dulu untuk sementara Pak Sutri. Mungkin adik-adik yang nah ini yang sedang terpampang ini adalah unofficial score. Jadi kalau katakanlah adik-adik, saya mau butuh cepat untuk apa begitu, kami bisa kirim seperti ini. Tapi jangan khawatir, ini walaupun unofficial, skornya akan persis sama dengan yang nanti diumumkan secara official oleh IEF. Nah, ini disebut unofficial karena bukan mereka yang kasih. Nanti kami yang kasih. Kami juga download dari sistemnya untuk buat seperti ini. Begitu. Ya, untuk sementara itu saya dulu Pak Sipri, mungkin adik-adik atau Bapak Ibu guru ada pertanyaan, silakan. Baik Pak
Yosef, ini ada satu tadi berkaitan identitas siswa. Berarti kita itu kartu ini saja Pak, ya? Kartu pelajar. Iya, ya, betul. Adik-adik SMA kalau belum punya KTP bisa kartu pelajar. Bisa kartu pelajar. Boleh depan dan belakang. Jangan lupa, walaupun belakangnya tidak ada tulisan atau mungkin kita semua sama, tetap harus ada depan dan belakang. Siap-siap. Ya, oke. Kemudian hal kedua, minta maaf, ada yang mereka pantau di layar karena harus ini kita gunakan PC ini. Oh, PC boleh Pak, boleh. Kalau PC di dalam lab bahas di dalam lab Pak ya. Iya, itu di lab. Oke, kalau PC maka nanti Pak tolong siapkan mereka headset supaya suara jangan saling mengganggu. Lalu yang kedua, nanti ini apa namanya cara duduknya itu jangan di depan yang belakang karena kalau di depan di belakang nanti di kamera orang di belakang akan kelihatan. Jadi mungkin pilih PC-nya yang duduk berjajar saja, berjajar ke kiri atau kanan supaya jangan kelihatan. Oke, mereka mungkin ya katakanlah kalau mau ada Pak Guru ini kita di dalam bisa jelaskan kalau ada Pak Guru misalnya, tapi oke, apa ya? Ini full secure browser itu kayak saya sendiri belum pernah coba, tetapi kata teman-teman yang pernah tes itu katanya begitu aplikasi itu dibuka, itu dia akan kancing kita punya laptop. Kita mau pasang LCD pun tidak bisa muncul lagi di sana. Kita mau pasang misalnya headset untuk dengar pun tidak bisa, hanya yang bersangkutan itu. Mau pasang headset Bluetooth pun sama sekali tidak bisa dikancing betul-betul. Bahkan screenshot pun tidak bisa, Pak. Tidak bisa screenshot. Jadi maksud saya tadi kalau misalnya ada bapak ibu katakanlah misalnya ya katakanlah ada anak yang misalnya yang lain pakai headset atau mungkin begitu masuk sama-sama misalnya listening ya masuk sama-sama di nomor yang sama, satu anak sengaja buka speakernya, oke, lalu misalnya ada bapak ibu guru dengar lalu bantu kasih jawaban, usahakan supaya jangan kentara katakanlah bapak ibu depan dia cuma kasih misalnya jawaban A misalnya 1 jempol, B misalnya 2, begitu sah. Ini Pak, ini terus kami bantu untuk adik-adik mereka lain kalau offline mungkin ceritanya lain, tapi ini online ini yang dia punya video direkam dari A sampai Z sehingga mungkin yang itu kami bisa sarankan untuk bisa ini Bapak Ibu bisa bantu. Jadi untuk speakernya oke, kan banyak orang jadi mungkin nanti dia pun soal akan disebut number one seperti tadi number one bla 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 bla. Maka adik-adik dengar oh number one ini. Nanti kalau Bapak guru depan oh number one B misalnya, maka dia isi di number one B dan seterusnya begitu. Atau mungkin siap di kertas. Nah, tentang kertas cakar ini juga itu tidak bisa kertas cakar sembarang. Oke, mungkin ada kertas cakar tapi diam-diam sudah di atas meja. Hanya mungkin nanti kalau ada kertas cakar itu nanti mungkin teman-teman atau adik-adik siap kertas cakar yang pakai apa kertas transparan itu. Jadi kertas transparan seperti ini di depannya isi folio bergaris, isi kertas HP di depan begini, lalu tulisnya pakai spidol erasable di sini, supaya nanti kalau ada 1, 2 kita jadikan sebagai contoh, nanti karena nanti mau keluar dari sistem, itu tundukkan pakai tisu hapus bersih dulu, baru bisa keluar dari sistem. Nah, yang lain mungkin diam-diam teman-teman sudah siapkan kertas di atas laptop, di depan laptopnya diam-diam situ, lalu tinggal saja Bapak Ibu kalau bantu number one A, dia tulis dulu. Nanti saat dia punya giliran datang nomor itu, dia tinggal jawab saja misalnya. Jadi itu saja yang bisa kami bantu, kasih bantu ke adik-adik kita dan Bapak Ibu di situ. Nah masalahnya kalau nanti structure dengan reading itu yang susah, karena structure itu kan harus baca di monitor. Nah kalau Bapak Ibu datang berdiri di samping sini, lihat di monitor, nanti ketahuan mukanya. Tapi nanti begini saja, mungkin coba tidak tahu teman-teman yang mengerti IT, coba mungkin ada satu PC, ada satu laptop yang coba dipasang LCD-nya, coba siapa tahu jadi, coba saja siapa tahu ya. Tapi Ibu Angela pernah tes, tapi sudah tahu itu
kata mereka itu semua dikancing. Pasang LCD tidak bisa jalan, screenshot tidak bisa, Bluetooth, headset pakai Bluetooth pun tidak terima, semua dikancing. Itu memang canggihnya ini aplikasi testable ITP ini. Sehingga oke, mungkin nanti pokoknya Bapak Ibu mereka kalau bantu adik-adik, karena tadi ada kekhawatiran tadi mereka bilang kita bayar mahal, jangan sampai hasilnya tidak seperti kita harapkan. Ya memang karena itu, sehingga mungkin kita bisa bantu mereka dengan cara seperti itu, asal sepanjang tidak terekam oleh sistem. Itu saja, jangan ada kecurigaan dari mereka nanti di Jakarta maupun di sistem. Bapak Yosef, Bapak Agus, adik-adik sekalian yang berada di ruangan ini. Jadi terima kasih. Dan sekali lagi kami mohon maaf karena sedianya Bapak Sekolah yang memberikan arahan ini karena ada kegiatan, ada tugas keluar, maka beliau hanya menyampaikan ucapan terima kasih untuk kesediaan dari PT Bahasa Undana sehingga memfasilitasi membantu anak-anak kami sehubungan dengan surat yang kami layangkan untuk permintaan pelaksanaan tes TOEFL ini. Harapannya memang karena ini hal yang pertama, adik-adik juga langkah awal yang kami buat. Komunikasi selanjutnya Pak, kita akan laksanakan untuk instalasinya ini. Install aplikasinya kita rencananya H-2. Sekitar tanggal 11 coba kita sudah mulai dengan mempertimbangkan beberapa visi yang memang dia secara speknya bisa diterima untuk itu. Dengan beberapa kriteria tadi Windows dan sebagainya, sehingga kita bisa lakukan semacam sedikit uji coba dan memastikan kesediaan atau kesiapan dari aplikasi sendiri. Memang terus terang kita di lab ini ada ya keterbatasan juga PC-nya, tetapi yang sudah tidak kompatibel lagi karena memang harus butuh upgrade. Ya, yang 3-in-1 itu hanya ya beberapa unit dan mudah-mudahan bisa untuk anak-anak kita. Lalu secara kepesertaan memang kita sambil melihat perkembangan Bapak ini, memang kita butuh beri pemahaman lebih kepada orang tua. Tapi mudah-mudahan kalau memang dari 60 itu dia ya secara harapan kita kalau toh memang dia tidak mencapai, tapi jangan terlalu jauh dari situ. Ya, kita terus mendorong para orang tua. Memang karena kita memang terus terang, saya sudah sampaikan bahwa tidak disampaikan perencanaannya di awal bersama orang tua di rapat komite, tetapi kami yakin ya antusias dari orang tua anak-anak yang terbaik untuk mereka. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf Bapak jika ada hal yang kurang berkenan. Ya, memang tadi memang ada tamu sehingga ya Ibu Angela juga ada kegiatan dan memang butuh itu karena kita harus ganti-gantian. Nah, itu saja Bapak yang bisa kami sampaikan. Ucap terima kasih. Kami segera akan mengisi link presensi presentasi ini. Kemudian kelanjutan bisa kita komunikasikan lewat WA Pak, WhatsApp. Baik Pak Supri, oke. Terima kasih Pak Supri. Saya juga minta maaf, ada kelebihan kekurangannya, minta maaf karena ini penjelasan online sambung putus, jadi mudah-mudahan dengan tambahan saya kirim file nanti mungkin bisa menambah jelas apa yang saya sudah jelaskan. Begitu Pak Supri ya? Ya, oke, baik. Oke, terima kasih. Salam untuk Pak Kepala Sekolah, untuk teman-teman guru, dan semangat untuk adik sekalian mengikuti tes. Ya. Terima kasih Pak. Makasih Bu Angela ya. Selamat siang. Kita akhir sampai sini Bu ya, Pak Supri. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang.